Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Sebuah rubberboat milik Direktorat Polisi Perairan Udara Polairut Polda Nusa Tenggara Barat tiba-tiba terbakar dan sempat mengundang kepanikan warga masyarakat di areal Pelabuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Seorang wisatawan asal Inggris ditemukan tewas mengambang di dalam kolam renang sebuah hotel di kawasan Kili Trawangan, Kamis dini hari. Bersama saya Hulda Ramatia, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah rubberboat milik Direktorat Polisi Perairan Udara Polairut Polda Nusa Tenggara Barat tiba-tiba terbakar dan sempat mengundang kepanikan warga masyarakat di areal Pelabuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal. Namun akhir peristiwa tersebut, 2 anggota Polairut mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Inilah video detik-detik terbakarnya sebuah rubberboat milik petugas Polairut Polda Nusa Tenggara Barat yang tengah terparkir di Pelabuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang berhasil diambil video amatir milik warga. Hembusan angin yang kencang menyebabkan api dengan cepat melalap hampir seluruh badan kapal dengan kepulan asap tebal yang membumbung dan mengundang perhatian warga masyarakat yang kebetulan berada di sekitar pelabuhan. Sejumlah petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sumbawa yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dibantu sejumlah ABK kapal dan akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19 WITA. Sama ABK kapal, kalian cuman kita yang dari pemadam kerjasama aja yang baik. Kira kita belum jelas. Cuman ada penumpangnya mungkin kan? Katanya orang Pelindo itu mungkin sudah dibawa mungkin katanya ke rumah sakit. Oh, udah bawa rumah sakit ya. Berdasarkan sumber dari Kasat Polairut Polres Sumbawa, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 18.30 WITA Rabu petang dan menyebabkan 2 anggota Polairut menderita luka bakar dan dilarikan ke UGD RSUD Sumbawa untuk mendapatkan perawatan intensif. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena arus pendek listrik saat bot tengah dibersihkan pada bagian mesin oleh kedua petugas tersebut. Percikan api yang mungkin diakibatkan karena aliran listrik, konsleting. Akhirnya terjadi ledakan. Dalam insiden ini ada berapa anggota yang jadi korban, Pak? Baik, yang jadi korban ada 2 orang anggota atas nama Baratu Hasanuddin dengan Baratu Gatot Sukarta. Dari Kabupaten Sumbawa, Samsul Fahri, Tim Liputan melaporkan. Belum meratanya curah hujan di sejumlah wilayah menyebabkan sebanyak 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam zona rawan gagal panen. Selain karena cuaca, kondisi masih belum meratanya penyebaran air untuk mengolah lahan juga dikhawatirkan akan menyebabkan hasil panen petani tidak optimal. Masih minimnya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Lombok Tengah awal tahun ini menyebabkan tanaman padi para petani yang baru ditanam terancam kekurangan air dan mulai mengering. Hal tersebut akibat belum meratanya ketersediaan volume air dari saluran irigasi lahan warga untuk kebutuhan tanaman padi mereka. Minimnya ketersediaan air untuk saluran irigasi memungkinkan sebanyak 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yakni Kecamatan Pucut, Praia Barat, Praia Barat Daya, Praia Timur, dan Praia Tengah masuk zonasi rawan gagal panen. Guna menghindari rawan gagal panen yang mungkin terjadi, pemerintah daerah sudah menyiapkan mesin pompa air yang akan diperuntukkan untuk mengairi sawah petani yang mengalami kekurangan pasokan air. Praia Barat Daya, Praia Timur juga, Pucut juga. Oh, tidak doang. Iya, tapi ada Praia Timur. Ada sebenarnya. Pucut, Praia Barat Daya, Praia Timur, dan saya setuju kalau Praia Tengah juga sebagian. Dengan kondisi yang sekarang, petani bisa terancam gagal panen dengan kondisi. Belum berani saya simpulkan kalau itu akan berdampak ke gagal panen.
Selain mengajak petani untuk memperhatikan pola tanam mereka, pemerintah daerah juga meminta kepada para petani untuk segera mendaftarkan diri dalam program asuransi untuk menghindari kerugian akibat gagal panen agar bisa diganti oleh pemerintah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Memasuki awal tahun, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dari harga normalnya. Kenaikan harga dipicu karena minimnya ketersediaan stok cabai lokal dari para petani akibat perubahan musim tanam saat ini. Di awal tahun 2020, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Timur mengalami kenaikan harga hingga 2 kali lipat dari harga jual normal sebelumnya. Seperti di Pasar Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, para pedagang menjual cabai miliknya seharga Rp80.000 per kilo, naik 2 kali lipat dari harga sebelumnya yang hanya Rp35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Selain cabai, sejumlah komoditas bumbu dapur lainnya, termasuk sayur mayur juga mengalami kenaikan, namun wajar antara Rp1.000 hingga Rp2.000 saja per kilogramnya. Naiknya harga cabai di pasar awal tahun ini dipicu karena kurangnya ketersediaan pasokan stok dari para petani ke pasaran akibat perubahan musim tanam berikut masuknya musim hujan awal tahun ini. Selain mengurangi omset pedagang, kenaikan harga bumbu dapur juga dikeluhkan para konsumen yang cukup kebingungan mengatur belanja kebutuhan mereka karena naiknya harga kebutuhan bahan pokok awal tahun ini. 80. Udah berapa lama sih kenaikan ini sebenarnya? Udah 2 minggu, 2 minggu. Udah, saya. 2 minggu. Tapi jarang berarti sekarang jual kiloan ya? Jarang jual sekiloan sekarang? Iya, ya? jarang. Berarti seperempat. Soalnya udah mahal ini, soalnya kan kita pakai kebutuhannya setiap hari. Tapi tetap beli ya? Beli sih Mas, kalau nggak ada kita pakai masak. Biasanya berapa beli sekilo atau seperempat? Setengah perempat aja. Setengah perempat. Karena mahal kalau Soalnya mahal, ya. Selain berharap harga bahan pokok dan bumbu dapur segera normal kembali, warga juga berharap kepada pemerintah daerah turun ke pasar untuk mengontrol harga agar tidak memberatkan warga masyarakat. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Akibat defisit anggaran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Lombok Timur di awal tahun 2020 masih menunggak klaim biaya pengobatan di Rumah Sakit Umum Sujono Solong mencapai belasan miliar rupiah. Selain karena minimnya serapan iuran dari peserta JKNKIS yang wajib terbayarkan setiap bulannya, ketidaksesuaian antara keuangan dengan pengeluaran menyebabkan terjadinya defisit. Belum terbayarnya biaya klaim pengobatan yang terjadi tanggungan BPJS kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sujono Solong Lombok Timur sudah terjadi sejak bulan Oktober 2019 lalu hingga memasuki minggu ketiga di bulan Januari 2020. Berdasarkan data yang terkumpul di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Solong Kabupaten Lombok Timur, diketahui menunggak pembayaran klaim di Rumah Sakit Umum Solong sebanyak 13 miliar rupiah. Keterlambatan pembayaran dipicu karena defisitnya anggaran BPJS, karena kurangnya serapan iuran peserta JKNKIS yang semestinya harus terbayarkan secara reguler setiap bulannya, yang menyebabkan tidak seimbangnya neraca dana masuk dan keluar yang menyebabkan defisit. Terkait terjadinya defisit tersebut, pihak BPJS sendiri berharap para peserta JKNKIS yang peserta mandiri agar selalu konsisten membayar iuran setiap bulannya untuk menghindari keterlambatan regulasi klaim pembayaran biaya berobat dan perawatan pasien di rumah sakit. Total yang masih belum kami bayar itu ada 13M. Ke rumah RSUD. Ke RSUD. Itu penyebabnya seperti apa? Sehingga terjadi tonggakan pembayaran. Seperti tadi saya ceritakan, di awal saya sudah bercerita tentang SCF. Karena, jadi balik lagi nih, ujungnya ke akibat dulu di awal memang hitungan iuran atas premi peserta tidak sesuai dengan besaran hitungan aktuaria. Sesuai data BPJS, peserta JKNKIS mandiri yang masih menunggak di iuran wajib setiap bulannya di Kabupaten Lombok Timur tercatat sebanyak 42.000 peserta, dengan besaran tunggakan saat ini tercatat mencapai angka 29 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan.
Masih bersama saya Hulda Ramatia, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Sebuah rubberboat milik Direktorat Polisi Perairan Udara Polairut Polda Nusa Tenggara Barat tiba-tiba terbakar dan sempat mengundang kepanikan warga masyarakat di areal Pelabuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Seorang wisatawan asal Inggris ditemukan tewas mengambang di dalam kolam renang sebuah hotel di kawasan Kili Trawangan, Kamis dini hari. Seorang wisatawan asal Inggris ditemukan tewas mengambang di dalam kolam renang sebuah hotel di kawasan Kili Trawangan, Kamis dini hari. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun dugaan sementara korban sempat diketahui berenang dalam kondisi mabuk oleh sesama wisatawan yang menginap. Seorang wisatawan berkebangsaan Inggris Raya bernama Enli David Merkan, 44 tahun ditemukan tewas mengambang di dalam kolam sebuah hotel di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara. Penemuan korban pertama kali diketahui dari informasi rekan wisatawan lainnya bernama Jelly Kellengen, asal Australia, yang melaporkan sosok mayat mengapung di dalam kolam renang. Jamie sempat melakukan upaya pertolongan dengan mengangkat korban dari dalam kolam renang dan melakukan upaya pertolongan pertama dan selanjutnya melaporkan ke staf hotel yang dilanjutkan ke petugas kepolisian. Setelah dilakukan observasi oleh tim medis, korban positif dinyatakan meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh tim SAR bersama aparat kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk menjalani rangkaian pemeriksaan visum dan otopsi. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban, namun dugaan sementara korban tidak bisa mengendalikan diri karena berenang dalam kondisi mabuk berat dan disaksikan sejumlah saksi mata sesama pengunjung hotel. Maria Martati melihat korban dalam keadaan mabuk sedang berenang di kolam renang yang ada di hotel tersebut. Dan kemudian pada pukul 1.30 dini hari, saksi Maria melihat korban sudah tergeletak dan tidak bernyawa. Dan sempat dilakukan pertolongan oleh dokter. Kasus kematian korban saat ini ditangani Mapolsek Pemenang bersama Polres Lombok Utara dan untuk sementara waktu jenazah korban dititipkan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Dari Kabupaten Lombok Utara, Ahmad Sonhaji, Tim Liputan melaporkan. Tergiur kebutuhan untuk bergaya, seorang pemuda asal Lombok Tengah nekat melakukan pencurian di kawasan komplek rumah kos di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Mataram. Bersama pelaku, petugas juga menyita 1 unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti. Pemuda berinisial HA, 31 tahun, asal Desa Mujur, Kecamatan Peria Timur, Kabupaten Lombok Tengah, diamankan tim opsional Reskim Polresta Mataram karena diduga melakukan tindak pidana pencurian. Penangkapan pelaku tak jauh berselang pasca beraksi di salah satu rumah kos di Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara yang dilaporkan oleh korban. Berdasarkan informasi, petugas langsung bergerak melakukan penangkapan dan akhirnya pelaku berhasil diamankan bersama 1 unit sepeda motor di sebuah rumah kos di Kelurahan Sabta Marga, Kecamatan Sandubaya tanpa perlawanan. Modusnya pelaku yang berpura-pura menjadi tamu masuk ke dalam garasi parkiran depan rumah kos korban, kemudian membawa kabur sepeda motor yang kunci kontaknya masih tergantung saat korban tengah beristirahat. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri motor karena tergiur ingin bergaya bersama rekan-rekannya. Jadi diantar sama temannya sekitar jam 3 subuh, turun di depan kos-kosan dengan mengatakan, udah saya antar aja sampai di sini. Kemudian temannya tinggal pergi, kemudian langsung masuk, dorong pintu gerbangnya. Kebetulan pintu gerbang tidak terkunci, sehingga pintu masuk dan melihat sebuah sepeda motor. Atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian, HA kini harus meringkuk di sel tahanan Polresta Mataram dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin, Tim Liputan melaporkan.
Diduga akibat kelebihan beban muatan, sebuah kendaraan truk Puso pengangkut pupuk terbalik di jalur jalan utama desa Jalan Jurang Jaler menuju Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis siang. Kejadian tersebut menimbulkan kemacetan panjang dan sang sopir menderita luka dan dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sebuah truk Puso yang mengangkut sebanyak 20 ton pupuk pertanian Kamis siang terbalik saat melintas di jalan utama desa Jurang Jaler menuju Kopang, Lombok Tengah. Truk tersebut datang dari Pelabuhan Lembar dan rencananya akan mengantarkan pupuk ke gudang distributor yang berlokasi di daerah Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Diduga karena kelebihan muatan, truk yang dikemudikan sopir bernama Vino tersebut tidak bisa dikendalikan saat melintasi tanjakan di desa Jurang Jaler sehingga mengakibatkan truk mundur dan keluar jalur kemudian terbalik. Selain sempat menimbulkan kemacetan panjang, dalam peristiwa tersebut sang sopir dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka ringan di bagian wajah dan tangan. Itu mau ke mana ini? Lombok Timur. Lombok Timur, mau nganter pupuk. Ini kenapa bisa sampai terguling ini seperti awalnya? Kuat naik, kuat nanjak. Tidak kuat nanjak, bebannya terlalu berat ya? Iya. Jalur Kopang. Lagu ya oleh. Ya, dia bau tanjakan helipoton jamban ni ke. Dia terbalik terus. Cepat mundur pada ini. Nah, mundur dia dapat terbalik dan. Berarti dia banting. Nah, banting ni ke terbalik terus. Untuk menghindari kemacetan panjang, sejumlah petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung memberlakukan sistem buka tutup jalur, sembari menunggu truk naas tersebut dievakuasi agar tidak mengganggu jalur lalu lintas. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat menyoroti ratusan reklame yang dipasang tak berizin atau kadaluarsa di ratusan titik lokasi strategis yang memiliki perusahaan dan perorangan. Selain menyalahi aturan, keberadaan reklame tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor jasa reklame. Informasi ratusan titik papan reklame yang tak berizin disampaikan Kepala Bidang Tata Kota dan Pertamanan pada Dinas Perkim Kabupaten Lombok Barat, Saifullah, saat dikonfirmasi awak media Kamis siang. Berdasarkan data yang diterima, saat ini jumlah reklame yang memiliki izin di Lombok Barat sebanyak 372 titik dengan 162 perusahaan, dan sisanya adalah reklame perorangan yang sebagiannya juga belum mengurus izin perpanjangan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman mencatat pada tahun 2019 saja terdapat ratusan reklame ilegal yang diturunkan paksa karena menyalahi aturan dan dipasang tanpa melalui izin resmi Pemda. Selain menyalahi aturan dan terkesan mengotori sejumlah jalan protokol, keberadaan reklame bodong tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah dan sektor jasa reklame. Yang begini tuh, tidak ada izinnya. Ya, yang hadap itu, yang paling tinggi kan ada dua, terus ada ini satu. Ya, yang di depan lah. Tiga. Yang di pusdas pojoknya itu. Sementara sejumlah pihak yang dikonfirmasi terkait keberadaan papan reklame miliknya yang telah kadaluarsa mengakui kelalaian tersebut dan siap untuk memperpanjang izin sesuai dengan regulasi yang ada. Sebenarnya karena kelalaian saja, jadi murni tidak diterima izin karena kelalaian kami, karena menganggap udah bayar pajak sudahlah gitu. Karena ada sewa gitu ya. Karena ada yang sewa juga gitu sebenarnya, jadi kita lalai. Nah begitu klien meminta yang nyewa itu meminta bukti pajak, meminta izin baru kadang-kadang kita kumpul-kumpul. Dari ratusan titik reklame yang berdiri di sepanjang ruas jalan Kabupaten Lombok Barat, tersebar paling banyak terdampak diantaranya di Kecamatan Batu Layar sebanyak 152 titik, Kecamatan Narmada 51 titik, Kediri 45 titik, dan terakhir di Kecamatan Gerung sebanyak 37 titik. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Sebuah rubberboat milik Direktorat Polisi Perairan Udara Polairut Polda Nusa Tenggara Barat tiba-tiba terbakar dan sempat mengundang kepanikan warga masyarakat di areal Pelabuhan Badas, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
Seorang wisatawan asal Inggris ditemukan tewas mengambang di dalam kolam renang sebuah hotel di kawasan Gili Trawangan, Kamis dini hari. Proses rehab dermaga penyeberangan antar kawasan wisata di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, mangkrak dan terancam tidak bisa dilanjutkan karena tenggat waktu pengerjaan yang melampaui batas. Kondisi terhentinya proses perbaikan dermaga menyebabkan sejumlah pengelola wisata, para penyewa bot yang biasa mengantar tamu mengaku sepi penumpang. Beginilah kondisi dermaga penghubung jalur pariwisata Bali dan Lombok yang berlokasi di Pantai Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat yang terlihat sepi pada masa rehab dermaga. Selain terlihat sepi, sejumlah titik tampak juga tiang penyangga sisa bangunan dermaga yang terhenti karena telah melewati batas waktu pengerjaan yang menyebabkan dana proyek yang dibiayai oleh pemerintah pusat tersebut ditarik kembali. Akibat dari belum terselesaikannya pembangunan tersebut, sejumlah pemilik kapal pesiar dan perahu bot terkena imbas dari kondisi belum tuntasnya pengerjaan dermaga. Sejumlah pengelola jasa wisata seperti jasa penyeberangan antar pulau yang biasa beroperasi di wilayah tersebut juga mengaku menumpang memasuki awal tahun ini terlihat sepi karena kondisi dermaga yang belum terbangun sempurna ditambah lagi karena cuaca ekstrim saat ini. Pasca rusaknya dermaga ini banyak bot-bot yang nggak masuk di sini lagi, soalnya nggak ada tempat buat nyandar segala macam. Di mana dia nyandar buat sementara atau memang ada tamu juga? Untuk sementara langsung nyandar di pantai. Menyikapi kondisi saat ini, warga dan pengelola wisata di kawasan ini berharap pemerintah daerah segera merealisasi dan mentuntaskan pembangunan dermaga tersebut dan membangun kawasan wisata lainnya di Lombok Barat agar bisa kembali menggeliat seperti saat sebelum gempa setahun lalu. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Perayaan Imlek atau Xinjia tidak beda jauh dengan perayaan Tahun Baru lainnya, selalu dirayakan dengan meriah. Eits, perayaan Imlek berlangsung meriah nggak cuma di Cina, di Indonesia juga berlangsung meriah. Kata Imlek berasal dari dialek Hokkien yang dalam bahasa Mandarin yaitu Yinli, artinya kalender bulan. Adat ini kemudian dibawa oleh keturunan etnis Tionghoa kemanapun mereka merantau, termasuk ke Indonesia. Imlek adalah tradisi pergantian tahun, sehingga dirayakan oleh etnis Tionghoa apapun agamanya. Bukan hanya warga Tionghoa, semua etnis, semua agama, dan semua budaya itu sama. Perayaan kalau namanya Tahun Baru, pasti makan. Mau Lebaran juga makan, mau Natal juga makan. Jadi intinya makan. Karena apa? Makan itu merajut kekeluargaan, merajut ke rasa persatuan keluarga. Tradisi yang sebenarnya makanan-makanan Imlek. Makanan-makanan pada waktu Tahun Baru Imlek adalah contohnya disajikan ikan. Ada namanya kue keranjang, itu ikan yang wajib. Di Tiongkok tidak dikenal namanya kue keranjang. Dikenalnya adalah nian kao. Nian kao adalah nian tahun, kao adalah kue. Jadi kue tahun baru. Nian kao adalah kue tahun baru. Artinya apa? Nian kao. Setiap tahun bertambah tinggi. Apa yang bertambah tinggi? Bisnisnya lebih bagus, kesehatan lebih bagus, lebih prima. Kemudian bagi yang masih sekolah, juga di sekolah studinya juga bagus. Kalau yang di kelenteng membersihkan patung dewa-dewi, kemudian di rumah yang masih sembayangan membersihkan, ada biasanya adalah seminggu sebelum Imlek itu membersihkan. Nah, filosofi sekali lagi, saya melihatnya bukan hanya etnis tertentu atau agama tertentu. Semua etnis, semua agama mengajarkan kebersihan. Angpao sendiri itu bahasa Hokkien lagi-lagi. Ang merah, pao kantong merah. Bahasa aslinya adalah hongpao. Hongpao adalah kantong merah sama untuk panjang umur dan untuk keberuntungan. Di Indonesia, perayaan Imlek sempat dilarang pada era Presiden Soeharto, bahkan melarang segala kegiatan yang berbau etnis Tionghoa. Pada tahun 2000 era Gus Dur, perayaan Imlek diperbolehkan kembali untuk dirayakan secara terbuka. Tahun 2003, era Megawati, tahun itu Imlek menjadi hari libur nasional,
sampai sekarang. Imlek ini jadi tradisi bersama, jadi perayaan seni dan budaya di berbagai daerah di Indonesia. Di hari tahun baru Imlek biasanya saling sapa dan kita juga melihat postingan di media sosial dengan ucapan Kongsi Facai. Kongsi Facai, ucapan selamat yang berarti semoga banyak rezeki. Kongsi Facai, selamat tahun baru Imlek ya. Selain indah dengan destinasi wisata, Pulau Lombok juga kaya dengan kuliner khas daerah, salah satunya bernama sate bulayak, yang merupakan hidangan khas tradisional masyarakat suku Sasak berbahan daging dengan racikan bumbu lokal yang nikmat dan menggugah selera. Selain disukai para warga lokal, hidangan yang satu ini menjadi salah satu kuliner khas yang harus Anda nikmati saat Anda berkunjung ke Lombok yang pastinya Indonesia punya. Di antara ragam kuliner khas daerah, salah satu hidangan bernama sate bulayak menjadi salah satu menu favorit warga dan wisatawan yang banyak diburu di Pulau Lombok. Nah, salah satu kawasan yang banyak menjajakan hidangan tradisional ini berada di kawasan wisata alam Suranadi, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Istilah sate bulayak sendiri merupakan sebutan warga lokal pada hidangan sate daging berbahan sapi atau ayam yang disajikan dengan racikan kombinasi sambal dan santan kental sebagai bumbunya. Bulayak sendiri merupakan sebutan ketupat atau lontong yang dimasak dengan menggunakan daun aren sebagai bungkusnya yang dalam bahasa lokal disebut bulayak. Berbeda dengan cita rasa sate kebanyakan, konon racikan bumbu khas turun-temurun yang terus ditradisikan oleh warga menjadikan hidangan kuliner sate yang satu ini terasa berbeda dari sate di daerah lainnya. Selain dagingnya yang bertekstur lembut, cita rasa campuran bumbu yang gurih dan pedas manis akan membuat Anda ketagihan menikmati sensasi cita rasa khas warga Narmada tersebut. Agak gurih, mantap juga sih. Dari dagingnya juga nggak terlalu alot, memang pas sekali untuk makanan kita dah enak, sama bulayaknya juga nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek juga, pas. Udah baru pertama sih, karena sekalian tadi mampir aja, gitu, kita ada kegiatan. Di Lombok ada sate pusut, ada sate rembige. Oh ya, saya pernah rasain yang sate rembigenya, tapi lebih enak yang ini. Sate bulayak itu menariknya di bulayaknya kan lontongnya, karena dibungkus pakai daun aren. Kalau sate yang lain kan pakai lontong atau yang lainnya tupat kan biasanya. Kalau yang membedakan itu cuma bulayaknya. Kalau bumbunya itu bumbu pelalah dari kelapa. Kalau misal sate rembige kan bumbunya bumbu pelecingan. Yang membedakan bumbunya. Biasanya pelanggannya dari mana tuh? Dari Mataram. Kalau yang dari luar kota banyak. Ada dari Bima, Sumbawa, Bali, Jakarta.
Berwisata di kawasan sisi selatan Lombok tak akan ada habisnya untuk Anda jelajahi. Salah satunya bernama Bukit Merese yang menawarkan sensasi pemandangan kawasan perbukitan alami dan eksotis di dalamnya. Seperti apa keindahannya? Berikut liputannya hanya di Indonesia Punya. Kali ini penjelajahan kita tertuju pada hamparan gugusan perbukitan indah dan alami bernama Bukit Merese yang terletak di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kawasan spot wisata yang satu ini akan mengajak Anda untuk menjajal adrenalin, menanjak perbukitan, sekaligus menyaksikan eksotisme panorama alam perbukitan dengan view pantai dan pasir putih yang berkeliling menyelimuti kawasan tersebut. Dari atas ketinggian bukit ini, pengunjung bisa menikmati lekukan pantai Tanjung Aan yang dibaluti pasir putih serta keunikan panorama gradasi laut berwarna kebiruan yang menghampar bagaikan permadani. Hamparan birunya air laut dengan tebing bebatuan yang indah serta pasir putih yang menyatu alami menjadi panorama berbeda yang tidak bisa Anda temukan di destinasi lainnya. Selain eksotis dengan pemandangan yang menyegarkan, kawasan Bukit Merese juga menjadi spot favorit para wisatawan untuk bersuah foto berlatar eksotisme pantai selatan yang tentunya Indonesia punya. Ya, Bukit Merese ini ya sangat tempatnya sangat strategis dan wisatawan bisa melihat langsung pemandangan yang indah, bukit-bukit maupun laut lepas gitu. Kalau misalkan lagi banyak masalah atau lagi banyak beban, kita bisa refreshing ke sini, bisa menenangkan diri. Yang paling menarik itu Bukit Merese ini kan lumayan tinggi ya, tempatnya itu cukup menantang. Akan tetapi yang menarik di sini setelah kita sampai di atas, kita bisa lelah kita itu bisa terbayar dengan keindahan alam, keindahan bukit-bukit, terus keindahan laut lepas yang memanjakan mata gitu. View-nya bagus, saya suka banget ini. Saya pantainya bersih, indah, apalagi sama. Iya, pertama kali datang ke sini ya, pertama kali datang ke Lombok. Wow banget di sini, pemandangannya bagus banget. Baru pertama ya? Iya, baru pertama kali. Dari mana ya? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Dari Jogja. Pastinya saya recommended banget untuk khususnya Mandalika sini, view-nya bagus banget. Nah, bagi para wisatawan yang ingin menikmati sensasi berlibur menikmati pemandangan dari atas perbukitan, Bukit Merese bisa menjadi salah satu destinasi wisata alternatif yang harus Anda kunjungi bersama teman dan kolega Anda. Sekian dulu ya petualangan kita menjelajahi bumi Nusantara. Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya hanya di Indonesia Punya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hulda Ramatia beserta segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.